Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Saputra, guru TKJ SMK Taruna Bakti Depok. Di sini saya mengampu mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan semua di kelas tetap semangat dan tetap semangat untuk kita belajar. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin Saputra SPD, guru SMK Taruna Bakti Depok, akan mengajarkan atau memberikan materi mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan atau TLJ kelas 12 TKJ. Adapun KD atau kompetensi dasar yang akan saya ajarkan adalah konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Adapun indikator ataupun tujuan dalam pembelajaran ini yaitu yang satu, siswa mampu memahami ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Yang kedua, siswa mampu memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Yang ketiga, siswa mampu memahami konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server soft switch. Alat dan bahan untuk mempelajari materi itu, yang pertama ada modul, yang kedua proyektor, yang ketiga laptop, yang keempat aplikasi Microsoft Office PowerPoint, dan yang kelima adalah link website http://portal.smktarunabakti.net. Yang akan kita pelajari tentang VoIP. Pengertian VoIP atau yang kita kenal adalah Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Cara kerja VoIP, prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian, dari PC diteruskan melalui hub, router, ataupun ADSL modem. Dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh tujuan. PBX. Pengertian PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari pabrik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas ataupun untuk publik. Proses kerja PBX server soft switch, sebuah sistem IPPBX terdiri dari suatu atau lebih telepon SIP atau server session initial protocol, server IP PBX dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server. Klien SIP baik berupa software ataupun softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX dan ketika mereka ingin membuat panggilan mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau panggilan eksternal baik melalui gateway, VoIP atau penyedia layanan VoIP. Ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Pengertian ekstensi, extension adalah label dari extension. Dapat berupa sebuah string, angka, huruf, dan simbol yang diizinkan atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Analogi ekstensi. Ekstensi dan dial plan server VoIP dianalogikan seperti PABX. Ekstensi adalah data klien VoIP, misalnya komputer ke-1 ekstensinya 001, komputer kedua ekstensinya 002, komputer ketiga ekstensinya 003 dan seterusnya. Semua ekstensi di atas ditulis di dalam sebuah file konfigurasi yaitu file ekstensi.conf. Setiap ekstensi memiliki komponen dan tahapan perintah yang tersimpan di dalam file tersebut.
Di dalam file tersebut ditulis dalam format extend sama dengan extend, priority, command, dan ataupun parameter. Untuk setiap extension atau ekstensi dapat didefinisikan sekumpulan perintah. Komponen yang membangun tahapan perintah atau extension atau command line adalah sebagai berikut. Extension adalah label dari extension dapat berupa sebuah string, angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamis untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Selanjutnya lagi ada priority, biasanya berupa angka integer, merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extension. Setelah prioritas 1 dijalankan, asterisk akan menambah prioritas yang kedua, dan seterusnya. Tentunya, jika tidak ada perintah yang menentukan prioritas mana yang selanjutnya harus dijalankan, jika menghentikan proses. Jika ternyata perintah yang selanjutnya ternyata tidak terdefinisi, maka asterisk akan menghentikan proses menjalankan perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada command. Command adalah perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. Terus selanjutnya lagi ada parameter, adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command, tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Nah, beberapa perintah yang dapat dijalankan tanpa parameter. Materi berikut yaitu pengertian dan prinsip kerja subscriber internet telepon. Pengertian subscriber adalah teknologi yang menyediakan menghantar data digital melalui atau melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan untuk dari DSL berkisar dari 128 KB per second ataupun per detik sampai 24.000 KB per second ataupun per detik. Tergantung dari teknologi DSL tersebut, kecepatan unggah DSL lebih rendah dari untuk versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Dalam memberikan layanan broadband, akses ke pelanggan, operator telekomunikasi memiliki beberapa ragam cara. Dari sisi media, yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu wireline atau kabel dan wireless tanpa kabel. Teknologi wireline bisa digunakan teknologi DSL atau digital subscriber line, kabel modem, IFC maupun optik. Sedangkan teknologi wireless bisa memanfaatkan teknologi WLAN, WWA maupun yang lainnya. Berikut untuk topologi dari si subscriber ataupun digital subscriber line DSL. Broadband access. Adanya internet yang akan masuk ke dalam DSLM. Nah, DSLM tersebut akan ditransformasikan atau ditransisikan kepada DSL modem. DSL modem akan mendownload stream kepada si DSL modem yang lainnya. Nah, sehingga ada pertukaran komunikasi data yang terjadi di dalam topologi tersebut. Nah, di sini ada voice switch ataupun ada telepon network atau LTE sebelum masuk ke dalam voice telepon. Selanjutnya lagi, digital subscriber line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom dengan nama Speedy. Nah, sekarang sudah ada yang namanya IndiHome. Digital subscriber line atau DSL mempunyai 3 komponen penting, diantaranya DSL transceiver. DSL transceiver terdiri dari high pass filter atau HPF dan low pass filter ataupun LPF yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Voice band ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. Yang kedua ada filter, digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara, biasanya disediakan oleh ISP, satu paket dengan DSL yang modem yang lainnya. DSL AM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi. Menggunakan teknik multiplexing, DSL AM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi asynchronous transfer mode atau ATM, frame relay ataupun IP. DSL AM memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai filter voice dan data. Yang kedua sebagai modulator dan demodulator.
Yang ketiga sebagai multiplexer. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon, Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada. Jadi bukan fiber optics. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband ataupun ADSL. Mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisar antara 1,5 Mbps sampai dengan 8 Mbps untuk arah downstreamnya atau sentral ke pelanggan, dan antara 16 kbps sampai dengan 640 kbps untuk arah upstream atau pelanggan sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family atau teknologi XDSL sendiri mempunyai sebagai berbagai macam variasi. Melakukan dial-up ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satunya adalah koneksi internet dengan dial-up, yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada satu unit komputer, yang kedua satu modem, yang ketiga itu satu sambungan telepon. Hal yang harus dia lakukan adalah berlangganan ke salah satu ISP, ya seperti contoh yaitu adalah PT Telkom. Yang kedua memasang modem di komputer. Nah biasanya PT Telkom itu sudah menyediakan modemnya. Terus yang ketiga menginstal software internet yang disediakan oleh ISP. Yang keempat menghubungkan komputer dial-up ke ISP. Nah, adapun kelemahan dari dial-up adalah sebagai berikut. Saat melakukan koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon. Akses ini menggunakan modem analog sehingga kecepatan akses lebih rendah dibanding metode lainnya, yaitu berkisar antara 64 kbps sampai dengan 128 kbps. Metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Ya, seperti itu. Internet Service Provider atau yang kita kenal dengan ISP yang menggunakan metode ini adalah Telkomnet Instan dan Bnet. Nah, ini adalah sebelum masuknya Telkom Speedy bahkan sampai ke sekarang ya, yaitu Indigo. Nah, langkah-langkah yang menghubungkan komputer ke internet yang menggunakan ISP Telkomnet Instan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Start Program, terus selanjutnya lagi Accessories, Communication, pilih Network Connection. Terus selanjutnya klik Create a New Connection. Selanjutnya lagi klik Next, kotak dialog, New Connection Wizard. Selanjutnya lagi pilih Connect to the Internet, lalu klik Next, kotak dialog Network Connection Type. Pilih Set up My Connection manually, lalu klik Next, kotak dialog Getting Ready. Pilih Connect using a dial-up modem, klik Next, kotak dialog Internet Connection. Pilih modem analog yang Anda gunakan untuk setting dial-up, klik Next jika kalian punya laptop ataupun modem internet pada komputer desktop. Tidak perlu melakukan instalasi modem. Driver modem sudah terinstall ketika menginstal sistem operasi atau driver laptop, atau sistemnya Windows 8. Ketik Telkomnet Instan pada kotak ISP name. Nah, itu untuk pengaturan ataupun settingan dari salah satu jaringan Telkomnet Instan. Nah, adapun ada konfigurasi ekstensi dan dial-pen pada server soft-switch. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asinkronus transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalangan dalam konfigurasi jembatan jaringan. Kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tunggal. Nah, implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentifikasi melalui alamat MAC ataupun MAC address atau memberikan nama hostnya. Nah, kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode, yaitu PPPoE ataupun PPPoA. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Nah, adapun yang dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar itu, yang pertama ada prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan ataupun informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Terus yang B, pesan-pesan informasi ataupun tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner ataupun bit yang selanjutnya bit tersebut dienkode
menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Yang ketiga, sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan dipancarkan melalui media yang telah dipilih. Dibutuhkan media transmisi yaitu berupa radio, fiber optik, koaksial, ataupun tembaga yang lainnya, ataupun UTP yang baik agar gangguan selama disalurkan dapat dikurangi. Yang kelima, selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Yang keenam, sinyal tersebut didekode dalam format biner ataupun bit yang selanjutnya diubah dalam pesan ataupun informasi asli agar dapat dibaca dan didengar oleh perangkat penerima. Yang kedua, prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi menggunakan VoIP, yaitu yang pertama adalah Transmission Control Protocol atau TCP, merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada satu datagram internet. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin setup suatu panggilan pada sesi signaling. TCP tidak dapat digunakan dalam pengiriman data suara karena pada komunikasi data VoIP, penanganan data yang mengalami keterlambatan itu lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. Terus bagian B, User Datagram Protocol ataupun UDP, merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme, reliabilitas. UDP digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang, walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. Nah, karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data, karena tidak terdapat mekanisme pengiriman ulang. Maka, pada teknologi VoIP, pengiriman data banyak dilakukan pada private network. Bagian C, Internet Protocol ataupun IP. Internet Protocol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Pada jaringan TCP/IP, sebuah komputer diidentifikasikan dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol data akses berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Untuk komunikasi datanya, Internet Protocol mengimplementasikan dua fungsi dasar yaitu addressing dan fragmentasi. Salah satu hal penting dalam IP dalam pengiriman informasi adalah metode pengalamatan pengiriman dan penerimaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi konfigurasi VLAN dan subscriber pada server Softsuite. Terima kasih atas memperhatikan materi saya dan tetap semangat untuk menggapai pembelajaran atau menggapai ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.